Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Untuk memulai pengajian pada kesempatan kali ini kita buka dengan baca surat Al-Fatihah ila hadratil Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila muallifi hadzal kitab ila muallifi hadzal kitab syai'an lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada kesempatan malam hari ini kita masuk pada materi yang Oke, saya ingat kembali bahwasanya kita pembelajarannya atau pengajiannya adalah kitab At-Tadhib fi Adillati Matnil Ghaya wa Taqrib. Kita masuk dalam kitab At-Tadhib, penjelasan dalil-dalil kitab Matan Al-Ghaya wa Taqrib atau disebut dengan Matan Taqrib atau Fathul Qarib. Pada kesempatan malam hari ini kita masuk pada halaman 17 dari kitab ini yang dimulai dari qaulul muallif, ucapan penulis atau pengarang, wa sunanuhu asyaratu asya'a. Siap dengan kitabnya ya? Oke, saya bacakan satu persatu. Wa sunanuhu, pembahasan tentang sunnah-sunnah wudhu. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang fardu-fardunya wudhu, ya, atau hal-hal yang diharuskan atau rukun-rukun wudhu, di mana ada 6 perkara. Niat ketika membasuh wajah, kemudian membasuh wajah. Yang berikutnya adalah membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Kemudian yang berikutnya adalah mengusap sebagian kepala. Yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam atau terakhir adalah berurutan atau tertib. Dan yang perlu diingat bahwasanya tertib yang dimaksud di sini adalah berurutan, bukan tertib dalam arti tidak gaduh atau tidak ramai, gitu ya. Berurutan ini maksudnya dari niat sampai membasuh kaki hingga mata kaki itu berurutan, tidak di jeda-jeda atau terbolak-balik sama tidak berurutan. Jadi harus berurutan. Bila tidak berurutan maka tidak sah. Oke. Selanjutnya pembahasan kita pada malam hari ini yaitu wasunanuhu, dan sunnah-sunnah wudu. Sunan itu jamaknya sunnah. Ya, sunnatun, sunnatani, sunanun. Sunanu itu jamak taksir ya. Jamak itu ada 3, jamak mudzakkar, jamak muannas, dan jamak taksir. Nah, kata sunan ini jamaknya sunnah. Sunnah yang dimaksud adalah bukan kewajiban, bukan yang diharamkan, bukan yang dimakruhkan, bukan yang dibolehkan, tapi yang dianjurkan, gitu ya. Wa sunanuhu, dan yang dianjurkan dalam berwudu, asyaratu asya'a, ada 10 hal. 10 perkara. Yang pertama at-tasmiyatu, baca basmalah. Yang kedua wa ghuslul kaffaini, membasuh kedua. Membasuh itu artinya mencuci ya. Membasuh artinya mencuci. Wa ghuslul kaffaini, membasuh kedua telapak tangan. Dan yang perlu diingat bahwasanya perbedaan antara membasuh dan mengusap. Bila membasuh itu harus ada air yang mengucur atau mengalir, sementara mengusap itu cukup tangan yang dipakai untuk mengusap itu basah. Tidak harus air mengalir. Qabla idkhalihima, sebelum memasukkan kedua tangan, kedua telapak tangan ini ya, al-ina'a, ke dalam wadah, bejana atau wadah apapun yang dipakai untuk berwudu. Nah, ini ibaratkan dulu belum ada belum ada keran. Jadi
masih menggunakan air kolam yang di atas 2 kullah itu ya. Itu kalau kita wudhu langsung dimasukkan tangan kita ke dalam wadah yang besar ya, atau dalam kolam yang besar, itu maka sebelum dipakai kita masukkan tangan kita ke dalam air itu, maka kita disunahkan untuk mencuci tangan. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita pakainya itu air keran atau air yang mengucur atau yang air mengalir misalnya seperti gerojokan atau curug misalnya, apakah kita masih tetap disunahkan? Ya, kalau di sini jawabannya insya Allah masih disunahkan karena nanti mau kita pakai untuk membasuh ya seluruh anggota badan yang di dalam wudhu sehingga tidak mengandung kotoran dan sebagainya. Jadi tujuannya itu supaya tangan sebelum kita pakai untuk berwudhu itu tangan kita sudah bersih dan suci. Bila mana ada beberapa kotoran di tangan kita, kukunya yang masih kotor, kita bisa bersihkan saat itu pula. Dan yang ketiga, wal madmadatu itu kumur-kumur. Yang keempat, wal istinsyaku. Istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung, menghirup air ke dalam hidung. Dan ini juga istinsyar. Istinsyar itu mengeluarkan air dari hidung. Jadi istinsyak itu meskipun bahasanya istinsyak memasukkan air ke dalam hidung, tapi maksudnya adalah wal istinsyak wal istinsyar, mengeluarkan air ke dalam dari hidung juga, begitu ya. Karena airnya nanti kalau nggak dikeluarkan nanti masuk ke dalam hidung itu bukan kesunahan. Dari kesunahannya itu menghirup air dari hidung dan dikeluarkan kembali. Ya, jadi ada istinsyar juga bahasanya itu, mengeluarkan air kembali dari hidung keluar dari hidung begitu. Dan ini kalau misalnya ketika sedang puasa misalnya, istinsyak ini sebetulnya baik istinsyak maupun al-madmadah itu tidak dianjurkan. Ya, ada kemakruhan. Ya, khawatir ya, karena khawatir. Tapi di sini sebetulnya masih debatable ya terkait dengan al-madmadah wal istinsyak, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam rongga hidung ya, bukan ke dalam hidung ya, tapi ke rongga hidung ini. Apakah masih disunahkan ketika sedang berpuasa? Di sini sebagian ulama bilang itu makruh karena dikhawatirkan nanti bisa masuk ke dalam rongga mulut dan rongga hidung. Selanjutnya mashu jami'ir ra'si. Pada pembahasan sebelumnya bahwasanya yang dimasukkan ke dalam rukun atau yang diwajibkan dalam mengusap kepala itu adalah sebagian saja. Tetapi meskipun mazhab Syafi'i itu mengatakan bahwasanya yang disunahkan, yang diwajibkan itu yang menjadi rukun dalam berwudu itu adalah mengusap sebagian kepala, tapi ternyata ini mashu jami'ir ra'si itu mengusap seluruh kepala menjadi kesunahan. Gitu ya. Mashu mengusap jami'ir ra'si seluruh kepala. Jadi meskipun dalam mazhab Syafi'i itu disunahkan ya, diwajibkannya itu adalah sebagian kepala, tetapi membasuh seluruh kepala itu juga disunahkan. Artinya apa? Kalau keluar dari perbedaan pendapat, ya kita usap semua juga nggak masalah. Untuk mazhab Syafi'i malah itu kesunahan yang afdal. Yang berikutnya adalah mashul udhunaini, mengusap kedua telinga. Maksudnya daun telinganya ya. Zahirihima, baik itu yang bagian luar, wa batinihima maupun bagian dalamnya. Bima'in jadidin, dengan air yang baru. Air yang baru itu berarti bukan dari kepala, bukan dari ketika seusai mengusap kepala. Dan ini berbeda pendapat dengan sebagian orang yang melakukan setelah begini kemudian langsung begini. Nah, menurut mazhab Syafi'i itu dengan bima'in jadidin, dengan air yang baru. Nah, dalilnya apa? Yang pertama untuk dalilnya basmalah. Ini sabda Nabi SAW ketika meminta air wudhu di sini ya. Kemudian beliau bersabda, tawaddu'u bismillah. Berwudulah kalian dengan baca asma Allah. Ya, aiqaidina dzalik, dengan mengucapkan itu. Fara'aitul ma yafuru min baini asabi'a hatta tawadda'a nahwa 70 rajulan. 70 rajulan. Jadi gini, ini termasuk ini ya. Termasuk ini mukjizat Nabi ini ya, yang disebutkan hadis ini.
Ini yang pertama, Nabi Muhammad SAW itu memerintahkan untuk berwudu dengan baca bismillah. Kemudian faraitul ma, ini siapa ini? Anas bin Malik berkata, aku melihat air, ya setelah Nabi bilang seperti itu. Ini coba saya bacakan ceritanya ya dari awal ya. Ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dengan isnad jayyid, dengan syarat yang jayyid. Ya, jayyid itu hasan ya. An Anas radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, dia berkata, talaba ba'du ashabin Nabi, suatu ketika sebagian dari sahabat Nabi itu meminta kepada Nabi wadu'an, ya, falam yajidu ma'an. Ya, wadu itu tempat tempat wudu. Falam yajidu ma'an, ya. Mereka tidak mendapati air. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi bersabda, hal ma'a ahadin minkum ma'un, adakah bersama salah seorang dari kalian ada air? Maksudnya begini, adakah di antara kalian itu ada yang memiliki air? Ya. Fa'utiya bima'in, lantas ada yang membawakan air. Air itu sedikit berarti ya. Airnya sedikit. Fawadda'a yadahu fil ina. Lantas Rasulullah SAW itu meletakkan tangannya di air itu, alladzi fil ma', yang ada airnya. Kemudian beliau berkata, tawadda'u bismillah. Bacalah bismillah ketika kalian berwudu. Berwudulah kalian dengan baca bismillah. Ayqa ini nadalika, maksudnya adalah dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Lantas apa yang terjadi? Fara'aitul ma', lantas kata Anas, aku melihat air yafuru, mengalir ya dengan deras, min baini asabi'ihi, di antara jari jemari Nabi Muhammad SAW, hatta tawaddu'a nahwu sab'ina rajulan, sampai ada sekitar 70 orang wudu dari tangannya Nabi. Jadi tangannya Nabi Muhammad SAW dicelupkan dalam air wudu karena di dalam wadah yang berisi air, airnya sedikit, tapi karena ini ada sekitar 70 orang itu belum berwudu, ternyata Nabi Muhammad SAW tangannya dimasukkan ke dalam wadah yang kecil itu. Ternyata dari situ tangan beliau itu mengalirkan air yang luar biasa deras sampai bisa dipakai untuk berwudu 70 orang sahabat Nabi. Ini termasuk mukjizat Nabi Muhammad SAW. Luar biasa ya. Kita nggak membayangkan, dulu pernah ada juga ketika bejana air wadah kuah ketika perang waktu itu Khandaq atau Tabuk ya. Itu Nabi Muhammad SAW saat itu para sahabat banyak sekali, tapi kuahnya itu satu bejana besar itu bisa dipakai untuk makan ya, kuahnya itu untuk banyak orang sahabat Nabi yang sedang perang begitu. Ini bagian dari mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ya, namanya mukjizat itu kan sesuatu yang ya di luar nalar manusia. Wa mashu jami'ir ra'si, dan ini mengapa ini ada beberapa dalil dari Sunan dari kumpulan hadis Rawal Bukhari, Imam Muslim ya, dan juga kitab-kitab yang lain gitu ya. Oh, ini dalil hadis Sunan Arba', ini dalil keempat kesunahan. Maksudnya di sini adalah satu, membaca basmalah, kemudian membasuh kedua tangan sebelum masukkan tangan ke dalam wadah, kemudian membusap ghuslul kafain, mulai dari sini ya, ghuslul kafain, kemudian madmadah, istinsyak, kemudian mashu jami' ra'si, itu berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, qad su'ila an wudu'in Nabi. Suatu ketika Abdullah bin Zaid itu ditanya tentang wudunya Nabi. Fada'a bitaurin min ma'in, kemudian dia meminta sewadah air. Fatawadda'a lahum wudu'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas ini Abdullah bin Zaid itu mencontohkan bagaimana Nabi berwudu. Fa'a'a ala yadihi minat taur faghsala yadayhi salatan, ya. Tangannya mengguyurkan tangannya ya dari wadah gitu ya. Taur itu inna kana ma'rufan ladaim. Jadi taur itu wadah.
Faghasala yadayhi thalathan, kemudian membasuh kedua tangannya 3 kali. Tsumma dakhala yadahu fit taur, kemudian tangannya dimasukkan ke dalam wadah. Famat mado, kemudian berkumur-kumur, wastan syaqqa, kemudian memasukkan air ke dalam rongga hidung, wastan tharo, kemudian mengeluarkannya, bisalah tati ghurafatin, dengan 3 kali cidukan. Tsumma dakhala yadahu, kemudian memasukkan tangannya, faghasala wajhahu, kemudian membasuh wajahnya, salasan 3 kali, tsumma ghasala yadayhi, kemudian membasuh kedua tangannya, marrataini 2 kali, ilal mirfaqaini, sampai siku. Tsumma dakhala, kemudian masukkan yadahu, tangannya, famashahu, kemudian membasuh, mengusap kepalanya. Faqbala bihima, lantas menghadap kepada keduanya, wadbar maratan wahidatan, kemudian membelakangi sekali. Tsumma ghassala rijlaihi lil ka'baini, kemudian membasuh kedua kakinya sampai kedua mata kaki. Yang dimaksud dengan tadi fa'a itu tadi itu mengucurkan atau mengalirkan, begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Dalilnya bima'in jadidin, ini dalilnya ini ya. Ada lagi dalilnya terkait dengan kenapa harus dengan apa ya? Kenapa disunahkan dengan air yang baru? Ya ini berdasarkan apa namanya? Ada satu riwayat ya. Nih, awal Imam Hakim meriwayatkan dari hadis Abdullah bin Zaid yang tadi juga ya, fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam sifat atau dalam gaya berwudu Nabi, annahu tawaddu'a, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berwudu. Famasaha udunaihi. Sebentar ya. Saya tutup dulu pintunya karena saya di luar ini, di ruang tamu. Saya lanjutkan. Fama saha udunaihi, lantas beliau mengusap kedua telinga, bima'in, dengan air, ghairil ma'il ladzi masaha biras, selain dengan air yang dipakai untuk mengusap kepala. Gitu ya. Menurut Hafidz Adz-Dzahabi, Imam Adz-Dzahabi sahih. Imam Adz-Dzahabi itu Hafidz Adz-Dzahabi itu penghafal hadis, dia punya kitab yang terkait dengan rijalul hadis, terkait dengan apa namanya? Hadis. Kesahihan hadis dan sebagainya. Imam Adz-Dzahabi itu terkenal ya. Sahih, kitab hadis ini dianggap sahih. Sehingga apa? Ini sunnah gitu ya untuk menggunakan air yang baru menurut mazhab Syafi'i. Dan itu apa namanya? Kalau menurut mazhab Syafi'i, kalau setelah pakai kepala kemudian pakai telinga, itu namanya mustakmal gitu ya. Tapi dipakai oleh mazhab yang lain. Kita lanjutkan. Wa takhlilu lihya al-kaffah. Al-kaffah atau al-katifah. Menyela-nyela jenggot yang tebal. Kalau jenggotnya tebal, itu ketika membasuh kepala, membasuh muka ya, ketika membasuh wajah, itu disunahkan disela-selakan di jenggotnya begini. Kalau karena di sini bagian dari wajah gitu ya, hanya disunahkan. Wa takhlilul asabi' al yadain wa rijlain. Dan ketika membasuh kedua tangan, itu tangannya disela-sela begini. Ya. Dua tangannya disela-sela begini. Wa rijlaini, dan juga ketika membasuh kaki, kakinya disela-sela begini juga ya, pakai tangannya disela-sela ketika membasuh kedua tangan maupun kedua kaki. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan tangan atau bagian kanan, baik kan bagi untuk semuanya ya, bagian anggota tubuh yang kanan, 'alal yusra, mengakhirkan yang kiri. Dan ini untuk seluruhan ya, mulai dari membasuh tangan, kemudian mengusap telinga kanan dulu baru kiri ya, atau berbarengan begini. Tapi yang disunahkan itu kanan dulu begini, atau begini dulu begini, kemudian begini. Ya itu sebenarnya kanan dulu. Kemudian kaki juga kanan dulu baru kiri dulu. Wat taharatu salatan. Kemudian melakukan wudu itu semua anggota baik yang dibasuh maupun diusap itu 3 kali setiap masing-masing anggota. Dan yang terakhir wal mualatu berurutan wal mualatu itu tidak menjeda dengan waktu yang panjang gitu ya. Ya, wal mualatu, dan
mualat itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Tidak jeda panjang gitu ya maksudnya. Maksudnya langsung kalau bahasa Jawanya sih nuli-nuli. Nuli-nuli itu maksudnya begini, habis satu anggota langsung anggota yang lain. Jadi misalnya habis wudhu kita baru selesai telinga, itu kan wudhu belum selesai. Nah itu tidak boleh jeda waktu yang lama dengan cuci kakinya. Misalnya kita wudhu di rumah, baru nyampe telinga, itu kan belum selesai. Tiba-tiba kerannya mati, listriknya mati, maka kita ke masjid. Nah, posisi antara rumah dengan masjid itu cukup jauh. Maka kita ketika nyampe masjid tidak boleh lanjutkan kaki, tetapi mulai dari awal karena itu nggak masuk mualat. Ya, itu kalau sunnah ya, menurut sunnah. Tetapi kalau misalnya kita lanjutkan kaki langsung itu boleh. Ya, kenapa? Karena ini mualat itu bagian dari sunnah. Yang terpenting tadi adalah berurutan ya dari awal sampai akhir. Sedangkan al-mualat itu sunnah. Kalau misalnya kita nyampe masjid ya ternyata kita lanjutkan kaki langsung ya padahal tadi itu karena tadi itu di rumah sudah wudhu tapi belum selesai, maka di masjid kita lanjutkan kaki nggak masalah gitu ya. Tapi itu tidak sunnah. Yang sunnah adalah mulai dari awal. Karena tadi sudah terputus oleh waktu yang cukup lama. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini ada hadisnya ya. Kalau ditanya mana hadisnya harus disunahkan ya, bukan harus ya, disunahkan penyela-nyela ini jenggot ya, kalau punya jenggot ya. Ini suatu ketika Nabi Muhammad SAW karena idza tawaddu'a akhadha kafan ya min ma'in. Ketika beliau berwudu, beliau mengambil satu kafan itu telapak tangan ya, air ya. Fadakhalahu tahta hanakihi. Lantas beliau memasukkannya di bawah hanak ini, dagu ya. Ini dagu namanya ya, janggut ya. Fakhala lebih lihiyatahu. Lantas beliau menyela begini. Faqala hakadha amarani Rabbi azza wa jalla. Beginilah Tuhanku memerintahkan kepadaku. Ini kata Nabi. Ini perintah yang sifatnya sunnah gitu ya. Tidak seluruh perintah itu berarti kewajiban ya. Wa an Laqit bin Sabrah. Sahabat Laqit bin Sabrah pernah menceritakan berkata qultu ya Rasulullah. Dia berkata kepada Rasulullah SAW. Akhbirni anil wudu. Ceritakan kepadaku bagaimana berwudu ya. Qala asbiril wudu. Sempurnakanlah wudu. Wa khallil baina asabi'. Sela-selalah tangan kamu ketika membasuh tangan. Wa baligh fil istinsyaq, dan istinsyaqlah dengan sangat ketika berwudu. Jadi mengeluarkan air ke dalam hidung gitu ya. Illa an takuna shaiman, kecuali sedang berpuasa. Nah, ini bisa dimaknai dua. Apakah ketika berpuasa itu boleh beristinsyak tapi nggak boleh sangat-sangat, ataukah sama sekali tidak dianjurkan ketika berpuasa? Nah, ada dua pemahaman nih dalam hadis ini ya. Pemahaman pertama ya sama sekali dihindari. Pemahaman kedua boleh dilakukan tetapi jangan berlebihan ya. Karena di sini pengecualiannya ini apakah balik fil istinsyak atau istinsyak saja. Ya, ini kan dua pemahaman. Oleh karena itu ada yang milih ya udah nggak usah istinsak sama sekali. Ada yang milih udah istinsak tapi saya yakin bahwasanya nanti nggak masuk ke dalam rongga hidung maka tidak apa-apa. Oke. Tapi untuk menghindari maka itu lebih aman begitu ya. Sehingga disunahkannya adalah untuk dihindari. Demikian untuk pembahasan tentang sunanul wudu. Nah, sunah-sunah tadi itu dilakukan adalah ketika berbarengan dengan melakukan rukun. Jadi meskipun ini misalnya tidak disebutkan secara berurutan untuk sunah-sunah ini, tapi pelaksanaannya adalah mengikuti rukun, gitu ya. Dan urutannya itu ya kalau secara sempurnanya ya dicampurkan antara yang rukun yang wajib dengan yang sunnah. Dimulai dari mencuci tangan, ya mencuci tangan sebelum dipakai dengan baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim,
Ya, sunnah ya. Mencuci tangan dan basmalah itu sunnah. Bismillahirrahmanirrahim sambil mencuci tangan. Setelah itu berkumur-kumur. Ya, setelah berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkan kembali. Ini masih sunnah semua. Setelah itu membasuh wajah sambil niat. Ya, ini sudah masuk fardu. Ini mulai wudhu itu di sini. Ya, mulai fardunya wudhu itu di sini. Sebelumnya tadi itu sunnah-sunnah semua itu sebetulnya belum masuk wudhu, baru mau wudhu. Gitu ya. Jadi muqaddimahnya lah gitu ya. Pra wudhu gitu ya. Jadi mulai wudhu itu ya ketika niat, ketika membasuh wajah. Berikutnya adalah kita membasuh kedua tangan, dimulai dari kanan. Nah, membasuh tangan itu hukumnya fardu atau rukun wudhu. Ya, yaitu sampai kedua siku dan itu hukumnya wajib. Sedangkan mulai dari tangan kanan itu hukumnya sunnah. Setelah itu selesai tangan kanan dan kiri, ya itu kanan dulu kemudian kiri dan diulangi 3 kali itu juga sunnah. Selanjutnya setelah tangan adalah mengusap kepala. Mengusap kepala itu sunnahnya sebagian. Wajibnya sebagian. Wajibnya sebagian kepala. Rambut kepala ya maksudnya ya. Kemudian sunnahnya adalah seluruh kepala. Yang berikutnya adalah telinga. Dan telinga ini adalah sunnah. Kalaupun tidak diusap, telinganya tidak diusap, maka wudhunya tetap sah. Dan kalau mengusap telinga itu dengan air yang baru, itu juga sunnah. Selanjutnya membasuh kaki itu hukumnya wajib sampai mata kaki keduanya. Nah, kalau mulai dari kanan, kaki kanan baru kaki kiri itu sunnah. Kemudian diulangi 3 kali juga sunnah. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya berurutan dari awal sampai akhir itu berurutan, itu namanya rukun dan wajib dilakukan. Jadi berurutan atau tertib. Nah, adapun menjeda ya atau tidak menjeda ya, tidak menjeda itu bagian dari sunnah. Kalaupun ada jeda yang cukup panjang itu tidak mengganggu keabsahan, tapi masih sah. Gitu ya. Dan yang sunnah terakhir itu biasanya berdoa. Ya, di sini belum disebutkan tetapi ada doa setelah berwudu. Menghadap kiblat disunahkannya, kemudian mengangkat kedua tangan, kemudian lebih baik agak menghadap ke atas ya. Baca doanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Dan ada yang menambahkan wa ja'alni min ibadikas sholihin. Saya ulang lagi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Itu sunnah yang terakhir dari berwudu. Kemudian kita masuk ke dalam masjid atau tempat sholat. Nah, bagaimana dengan doa-doa ketika mengucapkan ini semua? Mengucapkan apa? Mengucapkan apa? Ketika melakukan gerakan membasuh, mengusap anggota tubuh ini, anggota tubuh dalam wudhu ini, anggota wudhu ini, apakah ada doanya? Itu sebagian dalam beberapa kitab, di antara kitab Ihya Ulumuddin itu ada doanya. Tapi itu bukan bagian dari sunnah yang diajarkan oleh Nabi, tapi bukan berarti kalau dibaca itu mengganggu sunnahan, ya nggak masalah, ya kita baca doa ketika ini. Ini beberapa riwayat dan itu dari anjuran beberapa ulama, misalnya ketika membasuh kedua tangan itu ada doanya, gitu ya. Ketika membasuh kepala ada doanya, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa la tusawwid wajhi yauma taswaddu wujuh. Itu boleh gitu ya. Artinya enggak masalah. Dan itu bagus doanya. Kemudian yang selanjutnya pembahasan kita adalah terkait dengan faslun wal istinja wajibun minal bauli wal ghaibi. Nah, kita lanjutkan atau mau ada pertanyaan terkait dengan pembahasan sunnah-sunnah wudu sebelum kita lanjutkan pembahasan terkait dengan istinja. Silakan.
Ada yang menanyakan? Atau mau lanjut? Mas Nanda, Mbak Ismi? Suara saya jelas? Dilanjut atau ada pertanyaan? Siap dilanjut, Ustadz. Dilanjut aja ya. Alhamdulillah cukup jelas. Oke. Pembahasan selanjutnya faslun, satu pasal atau satu bagian. Wal istinja'u, istinja. Istinja itu apa? Ya. Apa ya bahasa Indonesianya ya? Cebok. Cebok ya. Wajibun wajib. Ini sebagai bentuk kepedulian Islam, ya fikih Islam terkait dengan kebersihan. Makanya yang pertama itu yang didahulukan adalah kitab At-Thaharah. Ya, At-Thaharatu syartrun minal iman. Jadi kebersihan itu awal dari iman. Ya sebagian dari iman. Hukum istinja itu wajib minal bauli dari buang air kecil atau kencing ya, wal ghaiti dan buang air besar atau BAB ya. Wal afdalu ya, kewajibannya itu dua-duanya itu dilakukan, harus dilakukan. Ya. Istinja. Wal afdal yang utama ya, ayastanjiya bil ahjar tsumma yutbi'aha bil ma. Kalau istinja baik minal bauli awal ghaiti, baik dari habis buang air kecil maupun air besar, itu beristinjaknya ceboknya itu bil ahjari dengan batu dulu, atau dengan bahasa kita sekarang mungkin bukan batu ya, di zaman dulu kalau batu ya. Yang pertama dengan tisu, boleh dengan tisu ya. Tisu yang bersih ya, itu khusus ya. Tsumma bi'aha bil ma, kemudian diikutkan dengan air. Jadi yang bagus itu digabung ya, antara tisu dengan air. Tisu dulu baru air. Kalau misalnya tidak biasa ya dengan air. Wa yajuzu, dan boleh an yaktasira, mencukupkan alal ma'i, dengan air. Au ala thalathati ahjarin, atau dengan 3 batu. Yunqi bihinnal mahal, membersihkan dengan 3 batu itu al mahalla, tempat. Maksudnya adalah 3 batu itu maksudnya misalnya ini kan zaman sekarang mungkin jarang ya, tapi kalau di daerah yang terpencil kita dalam hutan atau dalam perjalanan tidak menemukan air, nah itu boleh dengan batu yang bersih ya. Batu yang bersih, tidak basah, yang batu itu tidak kotor ya. Sehingga bisa dipakai untuk membersihkan atau mensucikan kotoran. Dan itu 3 kali itu maksudnya adalah 1 batu bisa bagian sebelah gitu ya. Kalau batunya cukup besar. Fa idza arada al-iktisar, jika mencukupkan ala hadima di antara salah satu dari batu ataupun air, fal ma'u afdal, maka lebih utama menggunakan air ya. Ini menurut fikih, tapi sebetulnya ini sudah mafhum ya, tapi ya memang harus sampaikan karena ini bagian dari fikih. Nah, ini ada tambahan ketika berwudu tadi ya. Ini yang saya sudah bahas ini terkait dengan faidah ini ya. Faidah ini adalah pembahasan tentang wudu tadi. Yustahabu an yaqul ba'dal wudu, disunahkan ketika sesudah berwudu membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ada tambahan lagi, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa kaful majlis ya. Kita lanjutkan pembahasan tentang istinja. Ini berdasarkan riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala. Beliau itu suatu ketika masuk pada daerah yang sepi, al-khala. Fahmil ana wa ulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazatan fa yastanji bil ma'. Ketika beliau sedang buang air besar buang air ya gitu ya, di daerah yang sepi, fahmilu, lantas aku membawa, ini kata Anas ya, ana wa ulamun nahwi,
aku dan beberapa anak ya, sepertiku idawatan min ma'in. Apa itu idawa? Wadah kecil yang terbuat dari kulit yang berisi air, wa anazatan, dan hirbah qasirah. Hirbah itu semacam tombak ya, yang pendek untuk dipakai untuk menutupi di depan itu ketika untuk sholat. Turakas yusalli ilaiha as-sutroh ya, sutroh. Jadi ini semacam tombak ditancapkan di depan ya, karena ini untuk menghalangi gitu ya, sebagai pembatas. Faistanji bilma, lantas beliau istinja dengan air. Nah, pembahasan terkait dengan anazah atau hirbah qasirah atau tombak yang ditancapkan di depan itu sebetulnya bisa diganti dengan garis. Ya, garis itu dalam arti tidak harus berupa papan gitu ya. Sebagaimana di beberapa masjid itu memang meletakkan papan khusus untuk sutroh. Ya, dengan dalih ini sebetulnya secara tekstual itu tombak. Ya coba aja kalau di dalam masjid tancapin tombaknya, nggak mungkin. Tapi sekarang dipakai papan ya khusus, dipakai kayu gitu ya. Pemahaman seperti itu sebenarnya nggak ada masalah. Tetapi kalau harus seperti itu yang bermasalah. Sebetulnya dengan sajadah itu cukup. Memakai sajadah itu sebagai pembatas. Atau kalau di dalam masjid sudah ada garisnya itu sudah cukup. Ya, bahkan kalau kita sholat di belakang tembok juga sudah cukup sebagai sutroh. Atau semacam tiang itu sudah cukup sebagai sutroh. Bahkan orang yang berdiri sedang sholat itu bisa dipakai sutroh. Artinya apa? Kalau kita sholat di belakang orang yang sedang duduk atau berdiri, itu orang nggak boleh lewat di antaranya itu. Begitu ya. Jadi pemahaman sutra itu jangan tekstual secara eksplisit, tetapi secara implisit banyak, gitu ya. Oke, kita lanjutkan pembahasan terkait dengan terkait dengan istinja. Selanjutnya, wajtanibul istiqbal al-qiblah. Orang yang sedang beristinja itu menghindari. Wajtanibu menghindari. Istiqbal al-qiblati menghadap kiblat. Wastidbaroha dan menghindari membelakangi kiblat. Catatannya fi sohroi ketika dalam tanah yang lapang. Maksudnya adalah di situ tidak ada penghalang tembok maupun bangunan. Ya, itu yajtanib. Yajtanib itu di sini bahasanya itu menggunakan kalimat berita, berarti tidak berupa larangan, bukan haram, tetapi ini sebagian dari adab. Ya, tata krama. Wajtanibul baul dan menghindari. Jadi ini meskipun di sini bukan ada kata larangan, tapi di sini menghindari, menjauhi. Berarti ya minimal makruh. Ya. Tapi itu ketika di luar, ya. Bukan di dalam bangunan, bukan di dalam yang bertembok. Ya, kalau sudah ditutupi tembok ya nggak ada masalah. Gitu ya. Tapi juga disunahkan untuk membelakangi, kalau memungkinkan. Tapi kalau memang bangunannya itu ternyata membelakangi atau menghadap, ya mau nggak mau. Orang tua sudah ditutup. Sementara di sini menghindari itu ketika di sahra, ketika di tanah lapang. Wajtanibul baul dan menghindari ketika buang air kecil, wal ghaid dan buang air besar, fil ma'ir raqid, di air yang ar-raqid itu artinya diam, ya, tidak mengalir. Kalau nggak salah pernah dibahas ya di sini ya, pernah ditanyakan ya. Wa tahta syajarah, ini diminta untuk menghindari buang air kecil maupun besar di bawah pohon. Kenapa? Khawatir nanti kalau pohonnya jatuh, ya, buahnya jatuh, ini ya, al-muthmirah, ini yang berbuah. Pohon yang berbuah dilarang buang air kecil di bawahnya atau air besar. Ya, takutnya nanti waktu buang air kecil atau buang air besar ketika kita di bawah pohonnya yang berbuah itu jatuh, kemudian kena itu ya kotoran. Wa fit tariqi, dan di jalan, wa dhilli, dan tempat
untuk berteduh. Itu dilarang. Wasukbi, apa itu sukbi? Di sini ada penjelasannya. Di asukbi itu lubang di tanah, itu dihindari. Hati-hati. Kenapa? Karena itu dapat membahayakan. Ya, buang air kecil maupun besar di tempat lubang yang kita tidak tahu itu lubang apa. Kecuali kalau memang kita gali sendiri di tanah lapang, kemudian kita gali sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau kita tanpa menggali tiba-tiba kita masuk dalam suatu hutan, gitu ya, sedang dalam perjalanan, misalnya sedang jelajah hutan, di situ ada lubang, jangan buang air di dalam situ. Khawatirnya di dalamnya ada binatang yang membahayakan, ular maupun yang lain-lain, sehingga nanti kita yang terkena bahaya sendiri. Ataupun misalnya ternyata itu sarang semut, misalnya membahayakan kita sendiri. Wala yatakallamu 'alal bauli wal ghaiti, ketika sedang buang air besar maupun kecil itu tidak berbicara. Wala yastaqbilu syamsa, tidak menghadap matahari, wal qamar, dan bulan, wala yastadbiruhuma, dan tidak juga membelakangi matahari dan bulan. Tapi catatannya sama, ketika di luar ruangan. Ketika di dalam aman, nggak ada masalah, gitu ya. Oke. Pembahasan tentang buang air kecil maupun besar dan istinja sudah selesai. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang yang membatalkan wudu. Ini ada 6 perkara. Kita lanjutkan atau kita cukupkan dengan tanya jawab? Izin Ustadz, kalau dari saya belum ada pertanyaan Ustadz. Belum ada pertanyaan. Dari Ismi ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya sendiri sebetulnya tidak ingin melanjutkan, tetapi ini akan saya bahas. Ini dalilnya saja ya. Jadi kalau dilanjutkan ini kayaknya bakalan nggak cukup kalau dengan tema yang lain. Oke, saya bahas saja terkait dengan dalil, terkait dengan kenapa kita tidak boleh untuk buang air kecil di jalan maupun di tempat yang tempat teduh. Di sini selain secara nalar memang tidak boleh gitu ya, tidak masuk akal kita buang air di jalan. Sebetulnya tidak hanya buang air, mohon maaf sekarang itu banyak sekali di antara kita yang buang sampah. Sengaja kita jalan, naik motor, naik kendaraan tertentu, ya, mobil bahkan buang tisu, buang bekas minuman, itu kan nggak jauh beda, ya. Sambil naik mobil, bukan buka jendela, kemudian kita lemparkan sampah dari mobil kita. Itu kan juga termasuk di antaranya ini, mengganggu orang lain. Ini riwayat Muslim, diriwayatkan dari Imam Muslim, Imam Muslim dan selain Imam Muslim meriwayatkan satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ittaqul la'anin." Takutlah kalian terhadap al-la'anin, para pelaknat. Qalu, mereka bertanya, "Wa mal la'anani?" Oh, la'anaini. Ittaqu al-la'anaini. Takutlah dua orang yang terlaknat, ya, dua orang yang terlaknat. Qalu, mereka para sahabat bertanya, "Wa mal la'anani?" Siapakah kedua orang yang terlaknat itu? Ya Rasulullah, wa Rasulullah. Qala, alladzi yatakhalla fi tariqin nas, yaitu dia yang buang air kecil maupun besar, buang kotoran fi tariqin nas, di jalanan. Dan ini kalau dikiaskan ya termasuk siapapun yang mengotori, yang jadi tidak hanya kotoran manusia, termasuk diantaranya sampah di jalanan. Itu kan mengganggu ketertiban lingkungan. Au fi dhillihim, atau di tempat yang biasa dipakai untuk nongkrong orang. Kemudian dibuang sampah, kemudian dan maaf, beberapa tempat termasuk ini juga fi dhillihim itu artinya kan sebetulnya secara khusus itu tempat yang dipakai untuk orang santai dan duduk-duduk ya. Tetapi sebetulnya ini bisa dianalogikakan
pada semua tempat fasilitas umum. Taman, sungai, pokoknya lingkungan. Jadi ini kacaunya di antara kita itu tidak terlalu memperhatikan ini. Ya. Fokusnya hanya pada kotoran yang sebenarnya itu sudah jelas ya. Meskipun tidak ada dalilnya sudah jelas untuk zaman sekarang. Kalau zaman dulu mungkin banyak ya, karena memang belum banyak WC lah ya. Tapi kalau sekarang kan WC sudah banyak. Tapi masih sebagian mungkin yang dibuang di sungai. Tetapi ini tidak hanya kotoran. Ini bisa dipakai untuk melarang orang yang buang sampah sembarangan. Dan mohon maaf, banyak di antara kita, ya misalnya contoh konkret, misalnya di daerah di sini Cirebon, di Panembahan itu, sampai pemerintah setempat itu, yang di Panembahan itu Tengah Tani dekat Empal Gentong gitu ya. Di antara Empal Gentong sama Panembahan, ya, di Dawuan sama Panembahan itu kan ada kali besar, ada jembatan. Di kanan kirinya ada jembatan. Itu dipagar tinggi-tinggi, dikasih semacam kawat, jeruji kawat besi, di kanan kiri jembatan. Itu karena apa? Sebagai pencegahan dulu sebelum dikasih itu banyak sekali orang lewat buang sampah di situ. Dan itu mengganggu lingkungan. Kenapa? Air sungai tidak mengalir sehingga terjadi kebanjiran di kanan kirinya. Ya, dan itu ada bendungan, ada dan sebagainya, itu sangat terganggu. Dan pernah juga misalnya di Kedawung itu kan ada kali. Di sebelah utaranya itu kan ada kali ke arah Pilang sampai ke Gunung Jati. Dan ternyata itu ada beberapa kali saya menemukan ada orang naik becak bawa sampah tidak 1-2 kantong, tetapi 1 sak besar dilemparkan ke situ untuk sengaja buang sampah di situ. Dan ini kan luar biasa membahayakan lingkungan. Dan ini kadang-kadang kita sendiri kurang peduli, abai terhadap masalah semacam ini, dan ini membahayakan. Oke, selanjutnya terkait dengan mengapa kita tidak boleh buang air besar atau kecil di dalam lubang. Ini ada hadis Nabi Muhammad SAW di mana Abdullah bin Sarjis, nama sahabat, dia berkata, Rasulullah SAW suatu hari Nabi Muhammad SAW itu berkata, melarang an yubala fil juhri, buang air kecil di lubang, wa thaqib fil ardi, itu lubang di tanah. Ya, ini sebetulnya larangannya ini yaitu tadi, kalau itu lubangnya tidak bisa mengeluarkan tidak rembes, itu bisa air itu tetap bertahan di situ dan itu najis gitu ya. Yang kedua, membahayakan orang tadi kalau misalnya di situ tiba-tiba ada hewan yang membahayakan. Selanjutnya, ini hadis terkait dengan larangan ketika buang air besar atau kecil itu berbicara. Suatu ketika Rasulullah SAW ini diriwayatkan dari Imam Muslim dan selain Imam Muslim, Ali bin Umar, Abdullah bin Umar menceritakan, anna rajulan, suatu ketika seorang pria marra, berjalan, Rasulullah SAW yabul, Rasulullah SAW saat itu sedang buang air kecil. Ya. Fasallama alaih, lantas seorang pria tersebut menyampaikan salam pada Nabi. Nabi sedang buang air kecil, ketahuan sama orang, disalami, assalamualaikum. Falam yarud alaih, Nabi tidak menjawab. Padahal menjawab salam itu hukumnya wajib, tapi Nabi nggak mau jawab. Kenapa? Karena sedang buang air kecil. Kemudian yang terakhir, ini ada satu riwayat, sebenarnya ada 2 lagi, tapi ini saya bacakan yang ini saja terakhir. Rawah Abu Dawud wa ghairuhu an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yakhruj ar-rajulani, 2 orang pria tidaklah boleh keluar, yadribanil ghaib, untuk buang air besar atau kecil ya, kashifaini an auratihima, sambil membuka auratnya, tidak boleh ya, jadi harus tutupi ya, pakai kain atau apa ya kalau keluar. Kalau di kita mungkin sudah
nggak biasa ya, karena sudah hidup di dalam dunia modern dan perkotaan. Yatahaddatsani, kemudian berbincang-bincang, nggak boleh. Ya, dalam kamar mandi, satu kanan kamar mandi di sini, kamar mandi sebelah, itu bisa sambil ngobrol. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Fa innallaha azza wa jalla yamqutu ala dzalik. Karena karena Allah Subhanahu wa taala itu membenci, ya, membenci orang sedang berbuang hajat, ya, itu berbicara, ya. Atau misalnya kita sedang buang air, ada yang buang air besar atau kecil dalam kamar mandi, kemudian kita ajak ngobrol dari luar. Nah, itu juga tidak boleh. Diam saja gitu ya. Kalau ada yang ketok-ketok balik aja dari dalam. Demikian untuk pembahasan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita masuk pada faslun waladhi yang kudul wudu sittatu asya. Yang membatalkan wudu ada 6 perkara. Apa saja itu dibahas di halaman 22 di pertemuan yang akan datang. Demikian untuk pembahasan pada malam hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami, dan bila mana ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesarnya. Bila ada ya sesuatu yang lebih dan itu kebenaran, tentunya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup bersama dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebentar. Ini ada chat, ini apa ini? Oh, cukup jelas. Oke. Marilah kita dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum.